Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Perdana Ramadan dengan NIM S1 S1 22 113 jurusan Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan membuat video, yaitu tugas video kelima kita pada mata kuliah pengenalan pola. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada using clustering for image segmentation atau citra satelit. Yang kedua, using clustering for semi atau supervised learning di BScan. Langsung kita buka materinya. Saya akan berbagi layar di sini. Ku bisa barengmu. Using clustering segmentation. Maaf tadi ada sedikit telepon dari nomor saya. Clustering. Oke, kita di sini untuk poin pada bagian using clustering atau segmentasi gambar adalah tugas mempartisi gambar menjadi beberapa segmen. Dalam segmentasi semantik, semua piksel yang merupakan bagian dari jenis objek yang sama ditetapkan ke segmen yang sama. Misalnya dalam sistem penglihatan mobil Swakemudi. Semua piksel yang merupakan bagian dari gambar pejalan kaki mungkin ditetapkan sebagai segmen pejalan kaki. Dalam segmentasi, contoh semua piksel yang merupakan bagian dari individu yang sama ditetapkan ke segmen yang sama. Dalam hal ini akan ada segmen yang berbeda untuk setiap pejalan kaki. Keadaan seni dalam segmentasi semantik atau instan saat ini dicapai menggunakan arsitektur kompleks berdasarkan jaringan saraf konvolusional. Di sini kita akan melakukan sesuatu yang jauh lebih sederhana, segmentasi warna. Kami hanya akan, kita akan menetapkan piksel ke segmen yang sama jika warna yang serupa. Dalam beberapa aplikasi, ini mungkin cukup. Oke, sini langsung ada codingan from. Coba kita share codingannya. Cerita kita harus dicerna. Bisa, gua bisa barengmu. Oke, karena kita langsung ke bagian ini saja dulu. Karena bisa nggak diperbesar ya?
pada bagian codingan yaitu using clustering for segmentasi. Segmentasi citra adalah proses membagi gambar menjadi beberapa bagian dalam segmentasi semantik. Semua pixel yang termasuk objek dalam jenis objek sama dikelompokkan ke dalam satu segmen. Contohnya dalam sistem penglihatan mobil otonom, semua pixel yang merupakan bagian dari gambar pejalan kaki akan diberi label pejalan kaki. Dalam segmentasi instan, semua objek individual yang sama akan memiliki segmentasi sendiri. Jadi, setiap pejalan kaki akan memiliki segmentasi yang berbeda. Saat ini, metode terbaik untuk pendekatan yang lebih sederhana, segmentasi warna. Kita akan mengelompokkan pixel ke dalam segmen yang sama jika warnanya mirip. Dalam beberapa kasus, metode ini mungkin cukup memadai. Kita langsung mulai ngoding. Ini ada momen Google Drive karena gambar yang kita upload sebelumnya ke Google Drive. Terus ada file path, terus import file, import numpy, lalu image. Lanjut. Nah, citra satelit direpresentasikan sebagai array tiga dimensi. Dimensi pertama menunjukkan tinggi citra atau jumlah baris pixel. Dimensi kedua menunjukkan lebarnya, itu jumlah kolom pixel. Dimensi ketiga adalah jumlah saluran spektral spektral yang direkam oleh sensor satelit.
Jadi untuk setiap piksel dalam citra satelit terdapat sebuah vektor yang berisi nilai intensitas. Untuk setiap saluran spektral tersebut, nilai-nilai ini mencerminkan respon permukaan bumi terhadap berbagai panjang gelombang elektromagnetik. Salah satu pendekatan sederhana untuk melakukan segmentasi pada citra satelit adalah dengan menggunakan segmentasi warna, atau lebih tepatnya segmentasi spektral. Dalam metode ini, piksel-piksel yang memiliki kombinasi nilai spektral yang memiliki yang mirip akan dikelompokkan ke dalam segmen yang sama. Meskipun metode yang lebih canggih menggunakan arsitektur jaringan saraf konvolusional, pendekatan berbasis kemiripan spektral dalam memberikan hasil yang berguna dalam beberapa aplikasi penginderaan jauh. Oke, ini codingan. Nah, di sini adalah 4 contoh gambar citra digital. Yang pertama adalah original image. Yang kedua ada 10 color. Yang ketiga 8 color. Yang keempat 6 color. Kelima 4 color. Dan yang kedua Eh, maaf. Dan yang terakhir ada 2 color. Kita masuk pada bagian using clustering for semi-supervised learning. Kasus penggunaan lain untuk pengelompokan dalam beberapa semi tarawasi ketika kita memiliki banyak contoh tak berlabel dan sangat sedikit contoh berlabel. Mari kita latih model regresi logistik pada sampel contoh, sampel 50 contoh berlabel dari dataset di GITS. Akurasi yang didapatkan hanya 75,8%. Tentu saja ini lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Ketika kita melakukan model melatih model pada seluruh set pelatihan. Mari kita lihat bagaimana kita bisa melakukan dengan lebih baik. Pertama, mari kita kelompokkan set pelatihan menjadi 50 klaster. Kemudian untuk setiap klaster, mari kita cari gambar yang paling dekat dengan centroid atau titik pusat klaster. Gambar-gambar ini akan sebut gambar representatif. Nah, akurasi yang didapat, sudah ini. Tentu saja, tentu saja lebih sedikit dari sebelumnya. Mari kita lihat bagaimana bisa melakukan dengan lebih baik. Pertama, mari kita kelompokkan set pelatihan menjadi 50 klaster. Lalu untuk setiap klaster mari kita gambar paling dekat dengan centroid, pusat gambar representatif. Maka ada 0, 3, 8, 6, 9, 2, 7, 5, 4, 0 dan beberapa di baris berikutnya.
Sekarang, sekarang kita memiliki kumpulan data dengan hanya 50 instance label. Tetapi alih-alih menjadi instan acak, masing-masing gambar perwakilan dari klasternya. Mari kita lihat apakah performance lebih baik. Ini dia dengannya. Meskipun kita masih melatih model dengan hanya 50 contoh data, penting untuk diingat bahwa melabeli data seringkali merupakan proses yang mahal dan menyusahkan, terutama ketika harus dilakukan secara manual oleh para ahli. Oleh karena itu, akan lebih bijaksana untuk melabeli contoh-contoh yang representatif daripada hanya memilih contoh secara acak. Namun, kita mungkin bisa melangkah lebih jauh. Bagaimana jika menyebarkan label dari contoh-contoh yang sudah dilabeli ke semua contoh lain dalam pengelompokan atau klaster yang sama? Ini disebut label propagation atau propagasi label. Ini kodingannya dan kita mendapatkan peningkatan akurasi yang lumayan, tetapi tidak terlalu mencengangkan. Masalahnya adalah kita mempropagasi label setiap contoh representatif ke semua contoh dalam klaster yang sama, termasuk contoh yang terletak dekat batas klaster yang lebih mungkin salah dari diberi label. Mari kita lihat apakah yang terjadi jika hanya mempropagasi label ke 20%. Contoh yang paling dekat dengan centroid. Berikut kodingannya. Oke, hasilnya adalah bagus. Hanya dengan 50 contoh berlabel, rata-rata hanya 5 contoh per kelas. Kita mendapatkan akurasi 86,0% yang cukup lumayan mendekati kinerja regresi logistik. Pada dataset DGIS yang berlabel lengkap, yaitu 96,9%, kinerja yang cukup baik ini disebabkan oleh fakta bahwa label dipropagasi sebenarnya lumayan baik. Akurasinya mendekati 99% seperti yang ditunjukkan kode berikut. Kita beralih ke judul berikutnya itu adanya adalah DB Scan, yaitu algoritma ini mendefinisikan klaster sebagai wilayah kontinu dengan kepadatan tinggi. Cara kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk setiap contoh, algoritma menghitung beberapa banyak contoh lain yang berada dalam jarak kecil atau epsilon darinya. Wilayah ini disebut lingkungan dari contoh tersebut. Jika suatu contoh memiliki setidaknya min sampel, contoh di dalam lingkungan epsilon-nya termasuk dirinya, maka contoh tersebut dianggap sebagai contoh inti. Dengan kata lain, contoh ini adalah contoh-contoh yang terletak di wilayah padat. Semua contoh yang berada di dalam lingkungan contoh inti termasuk ke dalam klaster yang sama. Lingkungan ini mungkin mencakup contoh-contoh inti lainnya. Oleh karena itu, rangkaian panjang contoh-contoh ini saling berdekatan atau membentuk klaster tunggal. Setiap contoh yang bukan merupakan contoh inti
dan tidak memiliki contoh inti di lingkungannya dianggap sebagai anomali. Algoritma ini bekerja dengan baik jika semua klaster cukup padat dan terpisah dengan baik oleh wilayah dengan kepadatan rendah. Kelas DBSCAN di scikit-learn sangat mudah digunakan seperti yang Anda harapkan. Mari kita coba pada dataset MONS. Oke, label dari semua contoh sekarang tersedia dalam variabel instance label. Perhatikan bahwa contoh memiliki indeks cluster -1, yang berarti bahwa contoh-contoh tersebut dianggap sebagai anomali oleh algoritma. Indeks dari contoh-contoh ini tersedia dalam variabel instance core sample index. Dan contoh inti ini tersedia dalam variabel instance komponen. Pengelompokan ini direpresentasikan pada plot sebelah kiri pada gambar di bawah. Seperti yang kita lihat, algoritma ini mengidentifikasi cukup banyak anomali, ditambah 7 klaster yang berbeda. Sangat mengejutkan. Untungnya, jika kita memperlebar lingkungan setiap contoh dan meningkatkan nilai EPS menjadi 0,2, kita mendapatkan pengelompokan di sebelah kanan yang terlihat sempurna. Mari kita lanjutkan model ini. Ini adalah dua gambar yang EPS 0,5 dan min sampel 5. Yang kedua ada EPS 0,2 min sampel 5. Kita amati dulu gambarnya. Dengan itu saya coba matikan dulu gambarnya dan mute. Oke, setelah kita mengamati kedua gambar, agak mengejutkan kelas Debuscan tidak memiliki metode predik.
Meskipun metode F-fit predik dengan kata lain ia tidak dapat memprediksi ke klaster mana sebuah instance baru termasuk, keputusan implementasi ini dibuat karena algoritma klasifikasi yang berbeda. Mungkin lebih baik untuk tugas yang berbeda, jadi para penulis memutuskan untuk membiarkan pengguna memilih mana yang akan digunakan. Selain itu, implementasinya tidak sulit. Sebagai contoh, mari kita lihat Connect Boards Classifier. Oke, pada Connect Boards, sekarang dengan beberapa contoh baru, kita dapat memprediksi ke klaster mana mereka kemungkinan besar termasuk dan bahkan memperkirakan probabilitas untuk setiap klaster. Perhatikan bahwa kita hanya melatih pengklasifikasi pada contoh-contoh inti. Tetapi kita juga bisa memilih untuk melatih pada semua contoh atau semua kecuali anomali pilihan. Ini bergantung pada tugas akhirnya. Batas keputusan direpresentasikan pada gambar 9 sampai 15. Tanda silang. Keputusan perhatikan bahwa karena tidak ada anomali dalam dataset pelatihan, maka pengklasifikasi selalu memilih sebuah klaster. Bahkan ketika klaster tersebut jauh, cukup mudah untuk memperkenalkan jarak maksimum. Dalam hal ini, dua contoh yang jauh dari kedua klaster akan diklasifikasikan sebagai anomali. Untuk melakukan ini, menggunakan metode Knickboards dari Knickboard Classifier diberikan sekumpulan contoh. Metode ini mengembalikan jarak dan indeks dari ketika ke tetangga terdekat dalam dataset pelatihan atau dua matriks, masing-masing K dalam kolom. Oke, singkatnya di Biscan adalah algoritma yang sangat sederhana namun kuat, mampu mengidentifikasi sejumlah klaster dengan bentuk apapun. Algoritma ini robust terhadap outlier dan hanya memiliki dua hiperparameter, apes dan min sampel. Namun jika kepadatan antara klaster bervariasi secara signifikan, algoritma ini mungkin kesulitan untuk menangkap semua klaster dengan baik. Kompleksitas komputasinya kira-kira 0 M log M, yang berarti hampir linear terhadap jumlah intens. Tetapi implementasi di Biscan di Scikit-learn dapat memerlukan memori hingga 0 atau M kuadrat jika nilai F-nya besar. Oke, baik. Sekian hasil tugas saya, tugas video kelima ini. Jika ada kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.